Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita mulai dengan membuka Alkitab yang sudah kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3, 16, 17. Kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 3, 2, 1. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu di dalam pelajaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami, menguduskan kami, mengampuni dosa kami, dan memberi kami roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita sudah sampai di halaman 24 ya. Yaitu tentang apa itu Alkitab. Ya, pernah saya jelaskan, Alkitab adalah the Bible. Alkitab adalah firman Allah. Jadi bukan Alkitab mengandung firman Allah ya. Kalau hanya mengandung, berarti di dalam Alkitab ada yang bukan firman Allah. Jadi langsung pernyataannya, Alkitab adalah firman Allah. Nah, karena dia firman Allah, kata-kata Allah, maka dikatakan Alkitab tidak ada kesalahan. Kemudian Alkitab diilhamkan secara sempurna. Ya, nanti akan dijelaskan setiap katanya dan semua katanya. Bukan hanya diilhamkan, tetapi juga Alkitab setelah diberikan kepada manusia, karena harus disalin, itu dipelihara ya oleh Tuhan secara sempurna. Ya, sepanjang sejarah manusia. Jadi penting sekali ya, bahwa Alkitab itu juga kalau kita lihat isinya adalah tentang apa? Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah itu bagaimana Allah berhubungan dengan ciptaannya. Jadi bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Kemudian kalau kita lihat di Alkitab, Kejadian pasal 1, pasal 2 tentang penciptaan manusia. Kejadian pasal 3 itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa, sekaligus dijanjikan penebusan. Jadi agama Kristen itu agama yang percaya kepada janji Allah bahwa Allah menebus ya orang-orang berdosa. Berbeda dengan agama-agama yang bukan Kristen. Agama-agama yang bukan Kristen, mereka percaya dengan perbuatan baik mereka bisa diterima oleh Allah. Sedangkan kita mengatakan, Allah mengatakan bahwa hanya dengan penebusan melalui juru selamat. Nah, dalam Alkitab kalau kita lihat isinya apa? Tentang rencana Allah. Ya, tentang rencana Allah. Rencana apa? Rencana Dia menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang rencana, itu kata lain dari rencana adalah kehendak. Paham ya? Rencana, kehendak, maksud. Jadi Allah kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Dia menjanjikan juru selamat akan datang. Itu isi dari perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki. Dia berjanji. Kemudian di perjanjian baru, kalau kita baca mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu datang sebagai penyelamat. Nah, Yesus kalau kita lihat ya, bukan hanya datang sudah menyelamatkan manusia, dia sekarang sudah berada di surga. Dia naik ke surga, dan kitab yang terakhir itu merupakan janji bahwa Yesus akan datang kembali. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja segala raja, Tuhan atas segala tuan. Paham ya? Untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat manusia punya problem. Problemnya hanya bisa diselesaikan oleh Allah saja. Jadi Alkitab itu merupakan ya solusi yang Allah berikan pada manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Alkitab
karena dia merupakan rencana keselamatan Allah, maka Alkitab kita sebut sebagai apa? Bukan hanya Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab adalah firman hidup kekal. Ya, coba dilihat di situ ada kata-kata apa? Firman hidup kekal. Nah, kenapa hidup kekal? Hidup kekal ini hidup selama-lamanya yang tidak akan berakhir, yaitu waktu kita yang percaya Yesus diberi tubuh mulia. Ya, kalau sekarang hidup kita bisa berakhir karena tubuh kita ini tubuh yang berdosa. Nah, sekarang bagian keempat ya dari bab Alkitab, bagaimana Alkitab itu ditulis. Kalau kita lihat ya bahwa Alkitab itu suci, manusia berdosa. Bagaimana bisa manusia yang berdosa dipakai Allah itu menulis Alkitab yang hasilnya sama sekali tidak ada salah. Ya, sama sekali tidak ada cacat celah. Pernah nggak ini terjadi? Pernah. Itu karena peran apa? Peran Roh Kudus. Seperti Maria. Perawan Maria, apakah dia berdosa? Dia berdosa. Tetapi kenapa dia bisa hamil tanpa ada benih laki-laki? Kemudian Yesus yang dilahirkan sebagai manusia sejati, itu manusia yang kudus. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa itu namanya Yesus. Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana proses yang pertama yang disebut inspirasi. Tolong diingat ya, tadi ayat yang kita baca adalah inspirasi. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah. Ya, pernah saya jelaskan kata diilhamkan itu dari kata bahasa Yunani, ya, kodenya di nomor Strong 2315. Theo Pneustos. Ya, Theo itu Allah, Allah menghembuskan. Ini inspirasi ya. Setelah inspirasi ada preservasi, ada iluminasi, kemudian ada aplikasi. Ya, makanya nanti sal kita adalah it is sal. Ya, it is sal. Jadi inspirasi atau ilham, T, tulis. Setelah tulis, salin. Setelah salin, kalau kita lihat ya, aplikasi itu adalah iluminasi. Ya, seperti kita bisa menjalankan Alkitab karena ada iluminasi, ya, penerangan dari Roh Kudus. Jadi ilham itu terjadi hanya satu kali kepada penulis Musa, satu kali saja. Ya, Musa mendapatkan pikiran Allah, kata-kata Allah. Kemudian yang kedua yang disebut transmisi. Dia harus mengambil yang namanya kuas dan dia harus menulis dalam media. Nah, setelah itu baru disalin ya oleh para ahli kitab. Itu yang pertama ya, bahwa inspirasi adalah Roh Kudus memberikan kata-kata firman Allah kepada para nabi di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Kemudian di Perjanjian Baru kepada para rasul dari Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab kalau kita lihat ya, ada 3 bahasa yang dipakai. Yang kita sebut tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada salah. Ya, kita lihat ya. Pengarang dari Alkitab memang manusia. Tetapi pengarang Alkitab adalah Allah sendiri. Dalam hal ini siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di halaman 24 bagian yang paling akhir, hendaklah firman Tuhan menyatakan otoritas tertinggi, ayatnya adalah 2 Petrus 1:21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang di sini, ya, baik para nabi dan para rasul Tuhan Yesus Kristus berbicara atas nama Allah. Paham ya? Kemudian yang kedua, yang tadi kita baca, segala tulisan, semua tulisan diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah. Kita bergerak ke halaman 25. Nah, sekarang ayat berikutnya yang perlu kita ingat, 1 Tesalonika 2:13. Mari kita baca sama-sama. Dan ya, karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi di sini ada satu pengajaran yang khusus ya. 1 Tesalonika 2:13 itu mengatakan para rasul Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tulisan mereka itu tidak ada salah. Jadi waktu mereka berkhotbah juga tidak ada salah.
Karena mereka rasul Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Hanya para rasul Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Ya, selain itu, khotbah-khotbah dari pengkhotbah zaman sekarang bisa ada kesalahan. Ya, ayatnya mana? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bukan hanya tulisan tidak ada salah waktu mereka mengajar secara lisan, itu juga bebas dari segala kesalahan. Nah, kita lihat di sini. Ayat berikutnya. Ya, tadi saya katakan inspirasi itu kata-kata Allah diberikan pada manusia dalam bentuk pikiran Allah, bisa dalam bentuk ya, Allah berbicara langsung, bisa dalam bentuk mimpi, visi, tapi proses berikutnya adalah transmisi. Harus ditulis dalam Wahyu 1:19. Kita baca ya. Nah, karena itu tuliskanlah apa yang kamu lihat. Kepada Rasul Yohanes, ini pesan dari Tuhan Yesus, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi perlu ditulis. Sekali saya katakan lagi, manusia memiliki kebudayaan. Kebudayaan itu kenapa ada? Karena manusia punya kertas dan punya pen. Paham ya? Tulisan-tulisan yang kita tulis bisa dibaca oleh orang yang hidup sesudah kita. Ini penting sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama inspirasi, yang kedua transmisi, yang ketiga preservasi, yang keempat itu adalah aplikasi atau iluminasi. Nah, penting ya. Nah, sekarang Alkitab ada berapa buku? Mawar. Kamu punya perpustakaan enggak di rumah? Enggak punya ya. Derin punya enggak? Enggak ada. Sebenarnya kita punya perpustakaan, namanya Alkitab. Karena di dalamnya ada berapa buku? Ya, 66. Perjanjian lama berapa buku? Sebagai guru gampang ya, 3 kali 9 sama dengan 27. 39 tambah 27, 66. Ya, ingat ya, kalau mengajar TK kan, 3 kali 9, Perjanjian lama 39 buku. Perjanjian baru 27. Kalau ditambah 66. Ingat ya, ini merupakan perpustakaan mini. Perpustakaan mini ya. Jadi kita punya Alkitab, kita sudah punya perpustakaan. Nah, di dalam Alkitab karena dia 66 buku, ada satu penulis yang bisa menulis lebih dari satu buku. Contohnya Musa. Dia menulis 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab. Ya. Kemudian Rasul Yohanes, berapa kitab yang ditulis? Walaupun mereka nggak pernah menulis, ini saya yang menulis loh. Seperti zaman sekarang ya, orang menulis buku, di depannya ada nama penulisnya. Kalau Alkitab nggak ada. Ya, kalau kita lihat di sini, siapa yang menulis Injil Yohanes? Yohanes. Kemudian dia menulis 3 surat Yohanes, dan satu lagi, Wahyu. Jadi total berapa? 5 juga. Musa 5, penutupnya juga 5. Ya, kalau kita lihat ya. Di total kalau kita jumlah, ada berapa penulisnya, manusianya? Ada 40. 40 itu tolong dicatat, boleh kita bagi menjadi penulis perjanjian lama, 32 nabi. 32 nabi ya. Perjanjian baru, kira-kira ada 8 rasul. Nah, kalau kita lihat ya, perjanjian lama ditulis pada abad 15, selesainya abad ke-5. Kemudian perjanjian baru ditulis di abad pertama, selesai abad pertama juga. Ya, sebelum abad pertama berakhir, itu kitab perjanjian baru sudah selesai ditulis. Jadi ada orang mengatakan Alkitab ini Allah berikan kepada manusia kurang lebih dalam rentang waktu ya, berapa? Dari abad 15 sebelum Yesus lahir sampai abad pertama, jadi 1600 tahun. Paham ya? Sejak Musa diperintahkan menulis kitab Kejadian. Sebelumnya memang ada firman, tapi belum dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kamu ditanya, usia bumi ini berapa tahun? Berapa tahun? Kalau orang tidak percaya mengatakan jutaan tahun, miliaran tahun. Itu bohong ya. Bumi ini kemungkinan usianya 6.000 tahun sampai 10.000 tahun.
Kalau 6.000 tahun kita pegang, maka sebelum Yesus lahir udah ada 4.000 tahun. Ya, sekarang sudah 2.000 tahun. Jadi Alkitab itu diberikan kepada manusia pada abad 15. Abad 15. Jadi manusia hidup tanpa ada Alkitab dalam bentuk tulisan berapa lama tahu enggak? 2.500 tahun. Paham ya? Berapa tahun? Ya, 2.500 tahun. Abraham tidak punya Alkitab. Punya enggak Alkitab Abraham? Enggak ada karena belum ditulis. Mengerti ya? Nuh punya Alkitab enggak? Enggak punya. Sampai kapan manusia punya Alkitab? Di zamannya Musa. Ya, abad 15. Oke. Jadi di mana tempat-tempat ya Alkitab ini ditulis? Asia, jelas ya. Agama-agama di dunia ini asalnya dari timur loh, bukan dari barat loh. Ya, Asia. Kemudian Afrika, Eropa. Ya, Eropa itu waktu Rasul Paulus menulis surat katakanlah Eko Vivi, ya. Efesus, Kolose, Filemon, ya, Filipi, Eko Vivi dari Roma. Dia dalam penjara di kota Roma di Eropa. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat semua buku itu walaupun ditulis oleh latar belakang penulis yang berbeda, Musa orang yang paling terpelajar. Musa ya. Siapa Musa? Dia pernah tinggal di istana Firaun 40 tahun. Ya, dikatakan oleh Stefanus, dia orang yang paling pandai dalam kata-kata, dalam perbuatan. Itu Musa. Kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 7. Jadi kalau kita lihat Musa, orang yang paling top. Tapi di dalam perjanjian lama, ada juga yang rakyat biasa. Seperti Amos. Apa kerjaan Amos? Gembala. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menulis firman-Nya. Tuhan bisa memakai Raja Daud. Ya, Tuhan bisa memakai Raja Salomo, ya, dan seterusnya. Nah, ada nabi yang tidak menulis Alkitab. Contohnya siapa? Elisa. Jadi kita lihat ya. Nah, sedangkan perjanjian baru juga beragam orangnya. Ada yang sangat terpelajar seperti Paulus. Ada yang latar belakangnya sederhana seperti siapa? Petrus. Petrus itu karena dia tidak punya pendidikan yang tinggi, jadi waktu Roh Kudus memakai dia untuk menulis ya Injil Markus, dia menggunakan orang yang bernama Markus. Paham ya? Nah, kemudian waktu dia menulis surat 1 Petrus, dia tulisannya mungkin tidak terlalu rapi, dia menggunakan juru tulis yang namanya Silwanus atau Silas. Paham ya? Jadi Tuhan menggunakan manusia untuk menyampaikan firman-Nya secara tertulis. Jadi kesimpulan kita, walaupun penulisnya banyak, ada 40 orang, tetapi pengarangnya hanya satu. Siapa? Allah Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tulisan mereka satu dengan yang lain itu tidak ada pertentangan. Kalau kelihatan ada pertentangan, itu adalah sepertinya ada pertentangan, padahal tidak ada. Contohnya, ya, ada Injil mengatakan Yesus keluar dari kota Yeriko bertemu dengan Sakyus. Tapi ada Injil yang lain mengatakan Yesus mau masuk ke kota Yeriko, dia bertemu dengan Sakyus. Jadi yang benar Yesus keluarkah atau Yesus masuk? Ya kan? Orang mengatakan, Injilnya ada yang salah. Kok satu bilang Yesus keluar, yang satu bilang Yesus mau masuk. Nah, ternyata menurut penyelidikan ada dua Yeriko. Yeriko lama dan Yeriko baru. Yeriko lama itu banyak orang miskin. Jadi Yesus keluar dari Yeriko lama, dia masuk ke Yeriko baru. Di situ ada Sakyus yang tinggal di Yeriko baru. Ya, jadi ada yang namanya sepertinya ada pertentangan yang namanya apparent discrepancy. Kelihatannya bertentangan, padahal tidak. Nah, jadi sekarang kita masuk ke halaman 26. Bagian kelima. Nah, banyak orang membantah Alkitab itu sempurna. Paham ya? Ini terjadi kapan? Kurang lebih 200 tahun yang lalu. Nah, pada abad, kalau kita lihat abad 19, abad 20, itu di dunia ini timbul pikiran-pikiran di Eropa yang menentang Tuhan. Contohnya, siapa itu? Charles Darwin. Dia mengatakan manusia berasal dari binatang.
Itu teori, nggak ada bukti. Siapa lagi? Ya, ada Westcott dan Hort. Mereka mengatakan ya, naskah-naskah yang dipakai gereja itu naskah yang tidak baik. Mereka temukan naskah-naskah di tempat sampah, itu yang mereka katakan baik. Kemudian ada siapa lagi di Eropa yang membuat dunia ini betul-betul berubah, yaitu orang yang bernama Karl Marx, pencetus ajaran komunis. Paham ya? Itu terjadi kapan? Di abad ke-19. Nah, jadi sejak abad 19 itu begitu banyak orang di Eropa mulai tidak percaya pada Alkitab. Jadi kalau kita lihat sekarang di Eropa, itu banyak gereja-gereja yang kuno, itu pada hari Minggu nggak ada orang datang kebaktian. Kecuali orang yang sudah tua sekali, atau dia bawa cucunya. Anak mudanya hilang dari gereja. Paham ya? Mereka menganggap Alkitab itu kalau kita lihat ada 3 tidak. Ya, tolong diingat ya, 3 tidak. 3 tidak apa tuh? Sebelumnya Alkitab itu disebut suci, Alkitab tidak ada salah, suci itu artinya tidak ada salah, Alkitab itu sempurna. Nah, mereka mengatakan kalau kita lihat di sini, Alkitab yang pertama tidak up to date. Tidak apa? Artinya ketinggalan zaman kan? Yang kedua, halaman 27. Alkitab yang kedua disebut tidak akurat. Nah, mereka mengatakan Alkitab akurat kalau berbicara tentang keselamatan. Kalau berbicara tentang nama, tentang sejarah, tentang geografi, itu Alkitab ada kesalahannya. Padahal enggak ya. Yang ketiga, Alkitab tidak ilmiah. Jadi ada 3 tidak ya. Tidak pertama apa? Tidak up to date. Yang kedua, tidak akurat. Yang ketiga, tidak ilmiah. Mari kita lihat Alkitab ya tidak up to date. Padahal dikatakan ya dari Mazmur 19 ayat 7 sampai 11, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu megah, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, titah Tuhan tepat, menyukakan jantung, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, ya, dan lebih manis, ya, ini bahkan emas yang paling tua dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu yang baru keluar dari salang lebah. Ya, lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya, kepada firman Tuhan, akan mendapatkan upah yang besar. Paham ya? Jadi Alkitab itu satu-satunya buku yang tidak pernah direvisi. Ya, paham ya? Ya, tidak pernah diamandemen ya. Kalau istilah undang-undang itu diamandemen, tidak pernah. Yang kedua, mereka mengatakan Alkitab ada kesalahan. Sebenarnya ada tidak? Tidak ada. Nah, misalnya kalau Alkitab tidak kamu mengerti, bukan dia salah, kita terbatas, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ya, Alkitab itu dikatakan ya untuk selama-lamanya teguh di sorga. Karena di sini, ya, karena tidak ada kesalahan, Alkitab itu tidak perlu direvisi. Ayat mana itu yang mengajarkan kita selain Mazmur 119:89? Mazmur 12. Ayat yang ke-6 dan 7. Nah, di situ ada sedikit yang perlu diganti ya. Bukan menjaga kami, tapi menjaga mereka. Tolong diganti. Ya. Firman Tuhan, janji Tuhan, kata-kata Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak, halaman 28. Oke. Mazmur 12 ayat 6 dan 7. Yang teruji, ya 7 kali dibakar, dimurnikan dalam dapur pembakaran di tanah. Jadi perak itu kalau kita mau keluarkan kotoran kita bakar sampai 7 kali. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi kata-kata Tuhan janjinya akan dia laksanakan. Engkau akan menjaga. Nah di sini bukan kami menjaga mereka. Mereka ini apa? Adalah janji-janji Allah. Ya, menjaga mereka senantiasa terhadap angkatan ini. Kenapa angkatan ini? Karena di angkatan ini manusia suka menyelewengkan firman Tuhan. Oke, Mazmur 12 ayat 7. Kemudian di perjanjian baru ada tidak janji Allah bahwa dia akan menjaga firman-Nya? Matius 5:18. Mari kita baca. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit ini dan bumi ini, 1 iota dan 1 titel pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Ya, 1 iota itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, yod. Nah, kalau titel itu yang membedakan huruf L dengan T, apa itu? Kalau L kan begini kan, kalau T dikasih apa? Lintang. Ini namanya apa? Titel. Dalam bahasa Ibrani ada abjad, kalau dia begini, ini kaf, kalau dikasih dikit keluar begini, namanya bef. Ini namanya titel apa? Titel ya. Kayak orang punya tangan, kadang-kadang muncul tanduknya. Muncul apa? Ada tangan, nah itu namanya titel. Ngerti ya? Jadi bahasa Yunani, bahasa Ibrani dipakai oleh Allah untuk menulis Alkitab asli, dan Tuhan pelihara itu loh. Gimana nanti memeliharanya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, yang berikutnya, Alkitab dikatakan banyak kesalahan, padahal tidak ada, karena murni ya, tidak ada kesalahan. Yang ketiga, Alkitab tidak ilmiah. Mari kita kaji. Zaman dulu sebelum ada teropong, manusia melihat bintang dengan mata telanjang. Misalnya sekarang kamu tak bisa tidur, kamu coba hitung bintang, nggak sampai hitungan ke 1000, kamu udah ngantuk, kamu udah tidur. Ya, saya pernah di kapal jam 2 pagi, saya di dek paling atas, saya coba lihat bintang yang tidak ada awannya. Ya, kalau kamu nggak bisa tidur, hitung aja. Tidak sampai hitungan 1000, kamu udah capek, kamu udah tidur. Nah, tetapi setelah itu, kamu lihat di abad 11, ada penemu yang menemukan yang namanya teleskop. Teleskop. Apa itu teleskop? Teleskop itu melihat benda yang jauh. Nah, seperti Ptolemeus, dia menghitung bintang dengan teleskop, jadi katakan bintang ada 1056 bintang. Kemudian setelah itu ada Kepler, ya ini para astronom. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, 2000 tahun sebelum mereka eksis ilmuwan ini, di kitab Yeremia 33:22. Coba lihat ya. Alkitab mengatakan apa? Bintang-bintang itu seperti tentara langit. Apa itu tentara langit? Yeremia 33:22. Apa itu tentara langit? Malaikat ya. Ingat ya, tentara langit itu adalah malaikat. Jadi Allah tahu musuh kita itu iblis. Iblis itu tidak bisa kita kalahkan dengan senjata apapun. Dia nggak takut nuklir. Dia nggak takut basoka. Dia nggak takut pistol. Kamu tembak iblis dengan pistol, mana bisa? Dia roh. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Alkitab saja. Dan yang kedua, yang bisa mengalahkan iblis dalam perang, ya, berhadapan-hadapan adalah malaikat. Disebut tentara langit ataupun tentara sorga. Jumlahnya seperti bintang di langit. Kalau kamu lihat bintang di langit, dikatakan di sini tidak bisa dihitung. Nah, zaman sekarang, walaupun teleskop itu sudah sangat canggih, manusia tidak tahu berapa jumlah bintang. Kenapa? Karena teleskop itu hanya bisa melihat bintang yang paling jauh. Nanti ditemukan lagi teleskop yang lebih canggih, lebih jauh lagi, ada lagi bintang. Nanti lebih canggih lagi, ada lagi bintang. Jadi sampai kapan manusia bisa tahu berapa jumlah bintang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Alkitab sendiri yang bilang. Yeremia berapa? 33 ayat 22. Sehingga manusia sampai sekarang nggak tahu berapa luas dunia ini loh. Ya, maksudnya alam semesta. Ya, universe, alam semesta. Nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat ya. Zaman dulu, kalian tahu nggak? Peta itu namanya apa? Kalau bulat namanya globe kan? Ya. Kalau peta begini namanya atlas. Dibentang. Kenapa atlas? Itu adalah nama dari dewa Yunani. Dewa apa? Nah, mereka mengatakan ada dewa yang menopang bumi. Namanya siapa? Atlas. Dewa apa? Atlas. Kemudian orang India percaya bumi ini saking besarnya ada 4 gajah yang perlu menopang ya dunia. 4 apa? Makanya di India itu banyak gajah ya yang disembah-sembah. Kemudian kamu lihat halaman 29. Ya. Kitab Ayub mengatakan apa tuh? Coba baca ayat 26 ayat 7. Pasal 26 ayat 7. Itu penting ya. Ya. Dikatakan bahwa dia Allah menggantungkan bumi di dalam apa? Kehampaan. Jadi bumi ini di dalam ruang hampa. Nah, sekarang saya sedikit flashback ya. Kenapa di bumi ini ada 4 musim? Pernah tahu kan? Saya pernah jelaskan.
bahwa sejak air bah itu surut, Allah itu membuat bumi ini miring. Miring loh. Miringnya tidak banyak, 3 derajat saja. Sehingga karena bumi ini miring, di atas kutub utara dan selatan itu ada es. Ada apa? Es. Kalau kamu ke sini semuanya es. Kamu ke sini semuanya es. Sehingga yang dekat dengan kutub utara selatan itu ada 4 musim. Musim apa? Kalau orang Tiongkok, tahun baru Imlek, musim semi. Apa? Setelah semi apa? Kok gugur? Setelah semi ya panas. Ya, setelah panas gugur. Setelah gugur dingin ya, winter. Jadi ada 4 musim. Nah, kalau 4 musim ini kita pernah mengalami 4 musim, itu berbeda sekali. Ya, kalau orang yang pernah ke daerah yang 4 musim, pada musim panas, malamnya panjang. Bahkan di tempat tertentu nggak pernah gelap. Namanya apa? White night. Sampai jam 12 masih terang seperti begini. Sampai pagi masih terang. Jadi kamu mau tidur gimana caranya? Pasang korden. Pasang apa? Kalau matikan lampu nggak cukup. Ya, namanya apa? White night. Nah, dikatakan ada midnight sun. Apa? Tengah malam masih ada matahari. Ya. Jadi itu yang pertama ya, musim panas. Kalau musim dingin ada es. Ada apa? Salju. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, apakah bumi ini ada yang menopang? Ternyata tidak. Apakah bumi ini disebut sebagai bumi datar? Kan pernah kan? Geger di Indonesia kan, bumi disebut flat kan? Nah, sebelum Columbus berlayar, kenapa Columbus itu berkesimpulan bumi itu bulat? Kenapa? Yang menemukan benua Amerika. Karena dia berlayar begini ya. Kamu lihat ya. Kalau orang berlayar begini terus ya, dia tidak ya mengubah namanya kompasnya, dia akan kembali ke titik semula. Karena bulat. Nah, di mana bumi itu dikatakan bulat di Alkitab? Ya, para guru perlu tahu ya, Yesaya berapa? 40 ayat 22. Dia bertahta, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Sebenarnya kita tidak perlu ragu bumi itu bulat. Begitu kamu lihat bulan itu bulat atau apa? Ya, kenapa bintang itu sepertinya tidak bulat? Kenapa? Karena ada cahayanya. Sebenarnya bulan itu seperti matahari juga bulat loh. Karena terang, nah maka kelihatannya seperti ada sudut. Ada berapa? Sudut bintang itu berapa? 5 itu bintang iblis. 6 itu bintang Daud. Ingat loh ya, bintang itu kalau kamu gambar gini bintang apa tuh? Sudut 5. Itu bintangnya iblis. Kalau bintangnya Daud, Israel, 6. Ya, pentingnya sebenarnya bintang itu sudutnya berapa kita nggak tahu ya. Karena dia banyak terangnya. Nah, kalau kita lihat di sini, halaman 29. Ya. Yesaya 55 ayat 8-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi ada kata rancangan ya. Rancangan itu kata lain dari kata rencana. Rencanaku, kehendakku, maksudku, tujuanku. Ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, kata demikianlah firman Tuhan di perjanjian lama, itu munculnya ya banyak sekali. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku, rencanaku, kehendakku, maksudku, tujuanku dari rancanganmu. Jadi jelas di sini ya, Allah itu ya tidak bisa kita apa? Comprehend. Nah, kemudian yang keenam. Nah, gereja Alkitab Presbyterian. Ya, gereja BP. Nah, percaya bahwa Alkitab itu sempurna dalam bahasa asli ya, jangan salah ya, dalam apa? Bahasa asli. Nah, pendeta senior Dr. To, dia sudah di surga. Dia pernah ya menerbitkan artikel di Munggon Gereja 1 Januari tahun 2006. Dia mengatakan bahwa ya Kalvari Pandan itu harus kembali kepada anggaran dasar yang sudah ditulis di artikel 421. Nah, di situ ada 12 poin ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Poin yang pertama,
semua putra reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi itu terjadi di abad 16 di mana gereja di bawah Allah keluar dari gereja Roma Katolik. Karena selama 1000 tahun gereja itu di bawah gereja Roma Katolik yang gelap. Dan mereka gereja Roma Katolik itu ya menambah firman Tuhan, mereka percaya tradisi, mereka memasukkan ya penyembahan berhala ke dalam gereja sehingga gereja itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Selama berapa lama? 1000 tahun. Paham ya? Makanya Allah memimpin Martin Luther keluar dari gereja Roma Katolik di abad yang ke-16 tahun 1517. Bulan Oktober tanggal 31. Makanya ulang tahun gereja kita adalah minggu yang terakhir dari Oktober. Martin Luther tuh seorang pastor loh. Dia gelisah menjadi pastor. Kenapa? Karena dia tidak merasa percaya bahwa dia sudah selamat. Karena agama Katolik itu begitu banyak ritual loh. Ya, sehingga mereka itu mengatakan kamu kalau percaya Yesus saja belum selamat. Harus kamu jalankan ritual. Padahal kita mengatakan kalau kamu percaya Yesus saja kamu sudah selamat. Ya, makanya di gereja Roma Katolik ya, mereka tidak boleh kawin, mereka menyiksa diri, mendirikan banyak biara, dan sebagainya. Padahal dikatakan Alkitab, kalau mau menjadi gembala sidang harus punya 1 istri. Kalau enggak, bagaimana? Ya, kalau kamu baca di Amerika Serikat, begitu banyak pastor melakukan pelecehan seksual. Baca itu di artikel, di Amerika, di Australia. Paham ya? Jadi gereja Katolik itu, ya, kenapa bisa menjadi gereja Katolik yang sekarang ada namanya Roma? Karena pada saat iblis mau menghancurkan gereja dengan cara membunuh orang Kristen, nggak mempan. Tapi pada satu saat, kaisar dari kaisar kerajaan Roma, dia menjadi orang Kristen. Namanya Konstantin. Dan begitu dia jadi orang Kristen, kaisar ini membuat agama Katolik menjadi agama nasional. Sehingga banyak orang bergabung dengan gereja Roma Katolik. Sehingga banyak ya tradisi-tradisi luar masuk ke dalam gereja. Yang sebelumnya nggak ada. Nah, jadi abad yang ke-16 Tuhan membawa seorang yang bernama Martin Luther. Karena dia membaca Alkitab, dia keluar dari gereja Roma Katolik. Jadi waktu dia keluar, kalau di zaman sebelumnya, bukan di abad 16, nyawanya sudah akan dicabut oleh gereja Roma Katolik. Tapi kenapa Tuhan pelihara dia di Jerman? Karena pada abad yang sama, waktu dia keluar dari gereja Roma Katolik, Tuhan mengizinkan di Jerman ditemukan yang namanya mesin cetak. Mesin apa? Ya, di kota Gutenberg. Jadi mesin cetak itu, kamu tahu nggak buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak di Jerman itu apa? Alkitab. Ya, di kota Gutenberg. Kemudian yang berikutnya yang dicetak adalah ajaran-ajaran Alkitab yang ditulis oleh Martin Luther. Sehingga disebarkan di seluruh Jerman, sehingga orang Jerman mengerti bahwa Martin Luther keluar dari gereja Roma Katolik itu benar, sesuai dengan firman Tuhan. Maka semboyan dari reformasi ya, abad 16, apa itu? Sola. Pertama sola apa? Tolong dicatat. Ya, karena ada kata reformasi ya. Sola gratia. Hanya karena anugerah kita selamat. Tidak perlu tambah peraturan gereja. Kamu percaya Yesus, langsung selamat. Ya, seperti penyamun di sebelah Yesus. Yang kedua, ya, sola scriptura, hanya Alkitab saja. Karena gereja Roma Katolik menambahkan Alkitab dengan tradisi mereka. Yang namanya buku-buku apokripa. Kalau kamu yang memegang Alkitab gereja Roma Katolik, bukan 66 buku. Berapa? 80. Ada 14 yang namanya apokripa. Yang bukan firman Tuhan. Oke, itu ditulis oleh manusia. Yang ketiga, selain ya sola gratia, sola scriptura, sola fide, hanya iman. Hanya iman. Begitu kamu percaya, kamu beriman, kamu diselamatkan. Gak ada andil kita. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Yang berikutnya, setelah sola fide, ada solus Christus. Hanya Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita. Nah, yang terakhir, itu soli Deo Gloria. Kenapa soli Deo Gloria? Karena setelah reformasi, negara-negara yang
melaksanakan reformasi seperti Inggris, ya, seperti Swiss, ya. Mereka punya banyak ya tokoh-tokoh yang menulis contohnya lagu. Ya, setelah mereka menulis karya lagu, selalu mereka tanda tangan di belakang Soli Deo Gloria. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Ya, Soli Deo Gloria. Jadi semboyan dari reformasi ada berapa? 5. Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus, dan yang terakhir Soli Deo Gloria. Ini reformasi ya. Jadi reformasi ini membuat Alkitab yang dulu tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun, itu sekarang sudah bisa diterjemahkan ke semua bahasa. Karena zamannya Gereja Roma Katolik, Alkitab hanya boleh ada satu bahasa, bahasa Latin. Bahasa apa? Yang dibuat oleh penerjemah yang bernama Jerome atau Hieronymus. Ya, orang Dayak ada yang namanya Hieronymus. Di situ banyak kesalahan penerjemahan, contohnya purgatori. Apa itu purgatori? Orang Katolik mengatakan api penyucian. Di dalam Alkitab bahasa asli, bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, nggak ada kata purgatori. Tapi waktu diterjemahkan oleh Jerome, ada kata purgatori. Purgatori itu artinya begini. Di Gereja Roma Katolik mengatakan, ada orang ke gereja, dibawa oleh keluarganya. Tapi keluarganya juga tahu dia kalau mati nggak bisa diterima di surga. Kenapa? Karena dia masih judi, masih bohong, masih banyak dosanya. Tapi dia sudah ke gereja, sudah dibaptis. Jadi bagaimana? Mereka ciptakan satu tempat yang namanya api penyucian antara neraka dan sorga. Jadi orang mati itu tidak ke sorga, tidak ke neraka. Di mana dia? Api penyucian. Jadi orang tuh tahu orang ini nggak layak ke sorga karena banyak dosanya. Jadi bagaimana caranya Gereja Roma Katolik? Mereka mengatakan, oh Gereja Roma Katolik banyak orang-orang kudus. Santo, santo, dan santa. Santo, santo, dan santa ini waktu mereka masuk ke sorga, mereka punya tabungan kebaikan. Kelebihan. Punya balance, punya saldo. Betul nggak kamu masuk ke surga, kamu punya saldo? Kan ajarannya kamu bisa masuk surga karena Yesus menebus dosa kamu. Kamu sama sekali nggak ada andil. Jadi mereka mengatakan, ya, para santo, para santa ini punya tabungan. Tabungan itu bisa dialihkan kepada orang yang hidupnya amburadul. Caranya gimana mengalihkannya? Mereka jual tiket pengampunan dosa. Tiket apa? Makanya di Gereja Roma Katolik ada bilik, di situ ada pastor, di luarnya orang mengaku dosa sama pastor. Pastor, tadi aku korupsi loh. Pastor bilang, oke, dosamu diampuni. Kalau saya, ada orang ngadu pada saya korupsi gimana? Saya lapor polisi dong. Ya kan? Masa pencuri kita bilang, dosamu sudah diampuni. Emangnya aku pemerintah? Kan tidak. Aku sudah membunuh pastor. Dosamu sudah ampuni, lepas kamu. Kan nggak bisa. Jadi mereka jual tiket pengampunan dosa dan orang yang masih hidup keluarganya. Kan mau bapaknya masuk surga kan? Dia beli tiket, ya. Terus kapan bapaknya bebas? Ada lelucon ya yang dibuat oleh pendeta Timotito almarhum. Jadi ada satu keluarga, dia tahu bapaknya kalau mati nggak langsung bisa masuk surga karena saking banyak dosanya. Terus keluarganya beli, sampai waktu ya sudah sekian lama beli, keluarganya tanya sama pastor, Pastor, bapak saya ini sudah ke surga belum? Atau masih di api penyucian, dibakar di situ? Pastornya bilang, hampir sih, hampir. Terus dia bilang, kok belum pastor? Ada yang nyangkut kakinya. Kamu beli sekali lagi, bapakmu sudah langsung ke surga. Terus dia tanya sama pastor, Pastor, kaki yang mana ya pastor? Kaki kiri. Terus orang tuh pergi, nggak mau beli. Pastor bilang, kok nggak mau beli? Beli sekali lagi, pasti bapakmu sudah ke surga. Nggak apa-apa, pastor. Kaki kiri bapakku, kaki palsu. Biar dia di situ, dia udah ke surga, pastor. Tahu lelucon ini? Ya kan? Api purgatori. Makanya Gereja Roma Katolik waktu itu akan membunuh setiap orang yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa yang kita mengerti. Di Gereja Roma Katolik hanya ada satu Alkitab, namanya apa? Bahasa Latin. Bahasa apa?
Ada yang mengerti Latin? Nggak ada. Jadi yang baca Alkitab siapa? Suster, pastor. Orang biasa? Nggak tahu. Jadi waktu Alkitab itu diterjemahkan khususnya dalam bahasa Inggris oleh orang yang bernama Tyndale. William Tyndale. Ya, hafalkan namanya apa? William Tyndale. Dia tidak bisa menerjemahkan Alkitab itu di Inggris, dia pergi ke Jerman. Di Jerman dia dibantu oleh Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dan Alkitab itu diimport, ya, diselundupkan ke Inggris, dan orang Inggris bisa membacanya. Tapi satu hari waktu dia kembali ke Inggris, ada pengkhianat dari William Tyndale melaporkan dia sudah balik Inggris, ditangkap oleh gereja Roma Katolik di Inggris, akhirnya William Tyndale dibakar. Orang yang menerjemahkan Alkitab ini dibakar. Siapa yang membakar? Gereja Roma Katolik yang ada di Inggris. Sebelum dia mati, dia berkata apa? Saya percaya satu hari nanti waktu Alkitab yang dia terjemahkan itu disebar di seluruh Inggris, dia mengatakan orang-orang Inggris, rakyat jelata biasa akan lebih mengerti firman Tuhan daripada para pastor yang membaca dalam bahasa Latin. Bahasa apa? Latin. Jadi kamu kalau pegang Alkitab, kamu jangan merasa Alkitab ini biasa-biasa saja. Begitu banyak orang yang mengorbankan nyawanya. Nyawanya. Supaya apa? Alkitab ini bisa tersedia dalam semua bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi kalau kamu baca di sini ya, bahwa Alkitab itu yang pertama ya dikatakan para putra reformasi percaya Alkitab itu adalah sumber iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab tidak ada cacat. Yang ketiga, artikel 421. Yang keempat, nah ada istilah otograf, halaman 30. Apa itu otograf? Otograf itu adalah yang ditulis oleh Musa, yang ditulis oleh Yohanes. Itu seperti bendera pusaka yang dikibarkan 17 Agustus tahun 45. Nggak ada lagi. Ya. Nah kemudian setelah itu ada yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang bernama KJV, King James Bible, artikel kelima. Kenapa KJV? Jadi di abad ke-16 reformasi, abad yang ke-17, nah orang ramai-ramai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa di Eropa. Nah di abad 17 yang saya saksikan sendiri, di Perancis itu rajanya membangun istana yang paling besar di Eropa, di luar kota Paris. Ada berapa rumah atau apartemen? Ada 700 apartemen. Saya pernah masuk ke istana itu namanya Versailles. Kamu bisa cek ya, abad keberapa? 17. Dia membangun istana yang paling besar di Eropa. Ya. Apa bedanya istana Eropa dengan istana Tiongkok? Kalau istana Eropa banyak tamannya. Dia tidak takut maling masuk. Kalau di Tiongkok itu istananya banyak rumah, nggak ada taman. Dia takut maling sembunyi di taman, itu bedanya ya. Nah, tapi di Inggris abad yang sama, abad 17, tahun berapa? Tolong ditulis, 1611. Ya, 1611. Raja Inggris yang bernama James, sekarang namanya rajanya Charles ya. Raja James dia menghimpun semua ya orang-orang pandai di Inggris untuk menerjemahkan Alkitab sebagai penerusan dari proyeknya Tyndale ya. Dan hasilnya adalah King James Version. Alkitab bahasa Inggris versi Raja James 1611. Alkitab itu selesai diterjemahkan, dipakai oleh gereja-gereja berbahasa Inggris di seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Sehingga Alkitab bahasa Inggris ini membuat orang Inggris, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Kamu nggak tahu kan kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa nomor 1? Sebelumnya Alkitab King James ini diterjemahkan, bahasa Inggris itu bahasa kelas 3. Kelas apa? Kelas berapa? Kok bisa kelas 3 naik kelas 1? Karena dipakai untuk menerjemahkan Alkitab. Ngerti ya? Nah, Alkitab bahasa Inggris membuat Inggris bahasanya menjadi bahasa internasional sampai saat ini. Nah, bahasa di abad
sebelum abad 17, bahasa apa yang nomor satu? Yunani, ya. Yunani. Setelah itu, kenapa Latin? Dipakai gereja Roma Katolik dan dipakai di waktu kamu belajar biologi. Biologi pakai apa namanya? Bahasa apa? Latin. Contohnya, tumbuhan. Tumbuhan tuh namanya bukan satu loh. Contohnya, akasia. Akasia itu family. Ada spesies. Bisa akasia mengium, eucalyptus. Itu setiap tumbuhan pasti ada dua nama. Satu nama family, satu nama spesies. Family contohnya apa? Kelapa. Keluarga kelapa apa? Sawit. Apalagi keluarganya? Kurma. Palem kan? Pinang. Jadi keluarga. Setiap keluarga dia punya apa? Spesies. Ya beda-beda ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena apa? Alkitab. Kenapa bahasa Melayu bisa jadi bahasa Indonesia? Kok bukan bahasa Jawa? Ayo. Kan bahasa Jawa yang paling banyak kan? Pengucapnya kan? Ratusan juta kan? Kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu dipakai oleh para misionari menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu ini tulisannya sudah disebar. Sehingga waktu Sumpah Pemuda itu dikatakan berbahasa Indonesia, sebenarnya itu bahasa apa? Melayu. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat. Yang berikutnya setelah otograf ada apograf. Apograf itu adalah disalin. Tuhan memelihara penyalinannya. Nah, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasikan ada tidak yang namanya salinan. Salinan itu dalam bentuk ya, manual. Setelah itu ditemukan mesin cetak, mereka mencetak. Setelah mencetak itu namanya teks. Kalau salinan namanya manuskrip, tolong ditulis ya. Kalau salin apa namanya? Manuskrip. Seperti misalnya kamu punya murid kamu menyalin pelajaran kamu namanya manuskrip. Tapi di rumah mereka pindahkan ke komputer, di print, namanya apa itu? Teks. Namanya apa? Jangan tidak tahu apa bedanya manuskrip dengan teks. Kalau teks itu hasil dari mesin cetak. Bisa printer, bisa fotokopi. Itu namanya apa? Teks. Paham ya? Makanya waktu proklamasi disebut apa? Teks proklamasi. Kenapa disebut teks? Karena bukan tulisan tangan Soekarno-Hatta, tapi diketik. Dia apa? Dia apa? Makanya disebut apa? Teks. Makanya ini namanya apa? Textbook. Namanya apa? Ya, bukan manuskrip ya. Kalau manuskrip ditulis dengan tangan. Nah, kalau kita lihat ada dua macam manuskrip. Karena banyak manuskrip yang rusak ya, yang tidak dipakai. Pernah saya jelaskan ya, waktu menyalin itu ada tekniknya. Manuskrip dalam bahasa Ibrani dan Aramik itu namanya Masoretic text. Tolong dilihat ya, poin yang ke-8. Itu bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Sedangkan bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu disalin oleh orang-orang Yahudi. Orang siapa? Kalau Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani disebut textus receptus, yaitu teks yang diterima. Siapa yang menyalin? Gereja. Apa? Paham ya? Jadi Allah memelihara firman-Nya melalui orang Yahudi dan melalui gereja. Karena disalin itu begitu banyak kopi, namanya kopi. Nah, sedangkan ada kopi yang dibuang. Tapi ditemukan, dikatakan ini kopi yang kuno, padahal itu kopi yang tidak dipakai. Ya, yang disebut naskah minoritas, yang kita pakai naskah mayoritas. Nah, sekarang istilah berikutnya VPI dan VPP. V itu apa? Verbal. Apa artinya verbal? Setiap kata. Ya, setiap kata. Jadi tidak ada isi dari Alkitab ini ada satu kata yang merupakan kata dari manusia. Semua itu adalah kata-kata dari Allah. Ya, tugas dari nabi dan rasul, dia menuliskannya. Ya, setiap kata verbal. Kalau plenary apa? Seluruhnya. Seluruhnya. Jadi Alkitab ini berbicara dalam bahasa asli loh, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Ya.
preservasi itu Allah pelihara. Allah apa? Artinya begini, memang naskah yang ditulis oleh Musa dan Yohanes sudah nggak ada lagi, tapi salinannya sama dengan aslinya. Sama dengan aslinya. Paham ya? Itu namanya preservasi. Alkitab dalam bahasa asli Allah jaga sama dengan aslinya. Oke. Kita lihat di sini ayatnya mana saja? Mazmur 12 ayat 7 yang tadi kita baca. Matius 5 ayat 18. Nah, Matius 24 35. Mari kita baca. Hampir selesai ya pertemuan kita. Karena ini pelajaran yang sangat penting. 35. Mari kita baca 24 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi, nah di sini bukan hanya perkataanku, tapi perkataan-perkataanku, ya jamak ya, tidak akan berlalu. Ya. Langit yang sekarang dengan bumi yang sekarang sama enggak dengan langit di zamannya Adam, bumi di zaman Adam, sama enggak? Sama tidak? Lain, kenapa lain? Di zaman Adam ada dilindungi oleh air, sehingga manusia bisa hidup 1000 tahun. Ya, tidak ada sinar matahari yang masuk langsung. Tapi kenapa sekarang buminya beda? Karena air di atas sudah dipecah. Dengan apa? Hujan. Berapa lama hujannya? 40 hari, 40 malam. Jadi waktu Allah menyurutkan air ini dengan cara apa? Menaikkan gunung tinggi dan membuat laut dalam sehingga air itu berkumpul. Ya, di bumi ini saja. Di atas ada air nggak? Ada. Karena apa? Evaporasi. Ya kan? Setelah dia naik, turun lagi. Setelah itu, naik lagi, turun lagi. Paham? Jadi bumi sekarang dengan langit sekarang berbeda dengan zamannya sebelum Nuh. Langit ini sudah berlalu. Sudah berlalu nggak? Sudah tidak sama. Tapi langit ini kenapa berlalu? Kenapa akan berlalu? Satu saat Allah nggak mau lagi bumi ini. Dia akan bakar habis. Dia akan buat langit baru, bumi baru. Kenapa dia nggak mau bumi ini? Kenapa? Sudah tercemar dosa. Sudah tercemar apa? Dosa. Dia nggak mau lagi. Dia akan bakar habis seperti kita bakar sampah kan. Ya, kita nggak mau sampah. Gimana caranya? Bakar. Allah akan bakar sehingga dia buat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Nah, 1 Petrus 1:25, poin yang ke-11, ya, di abad, saya katakan tadi, abad 19, 20, 21, firman Tuhan itu diserang dengan hebat. Dengan apa? Hebat. Kenapa Alkitab ini diserang? Kalau Alkitab ini sampai bisa dirubah oleh iblis, manusia nggak bisa selamat. Kenapa? Karena Allah nggak bisa menjaga kata-katanya. Kalau dia tidak bisa menjaga kata-katanya dari serangan iblis dan manusia, bisa nggak dia menjaga kamu supaya kamu tidak binasa? Nggak mungkin kan? Kata-katanya aja nggak bisa dia jaga. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga manusia? Jadi Tuhan membuktikan dia itu Allah yang Maha Kuasa karena dia bisa menjaga kata-katanya dan dia bisa menjaga anak-anaknya. Sebut ya, 1, 2, 3. Allah bisa menjaga kata-katanya dan anak-anaknya. Kata-kata apa yang dijaga? Dalam bahasa asli. Ya, bahasa apa? Asli. Yang kita pakai itu terjemahan. Ya, seperti doa Bapa kami. Apa bedanya doa Bapa kami yang kita ucapkan dengan gereja lain? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Kalau kita apa? Nah, yang benar yang mana? Secukupnya kah? Nah, ya. Tuhan tuh kalau memberkati kita nggak hanya cukup-cukup loh. Dia memberi kelimpahan apa? Ya, memberi apa? Ya, seperti 5 roti, 2 ikan, semua sudah cukup nggak? Kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Nah, jadi kita lihat ya. Kemudian yang 12 ya, tadi saya sudah katakan ada konstitusi, ada VPP. Jadi VPP ini bisa VPI dan VPP, Verbal Primary Inspiration, Verbal Primary Preservation. Kenapa KJV? Karena KJV ini dipakai untuk waktu mereka menerjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris, itu naskah yang dipakai. Nah, sekarang kamu bisa baca
pernyataan Martin Luther ya yang mengutip Agustinus, percaya pada Alkitab yang sempurna. Kalau kita ya, tidak mengerti, bukan Alkitabnya salah. Kenapa? Kitanya sendiri yang nggak ngerti. Ya, kalau kita mau memahami firman Tuhan, kita harus dengan sikap rendah jantung, dan kita harus mengaku kalau kita nggak tahu, kita bilang tidak tahu, hanya Roh Kudus yang maha tahu. Yang terakhir, di halaman 32. Di situ ada 5 poin. Poin yang pertama, dari Gereja Alkitab Presbyterian Kalvari Pandan, ini diterbitkan tahun 2006. Kami menegaskan kepatuhan kami yang tidak tergoyahkan terhadap ya, anggaran dasar atau konstitusi gereja, poin 4.2.1. Ya, bahwa kepercayaan Allah memberikan firman yang diilhaminya, ingat ya, dalam bahasa asli, tanpa cacat dan sempurna, yaitu ortograf. Tetapi sekarang tidak ada lagi ortograf. Yang ada apa? Apograf. Apograf yang mana itu? Yang namanya ya, Masoretic Text dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Kemudian Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya apa? Ya, Textus Receptus, atau disebut ya, bahasa Inggrisnya Greek Received Text. Nah, ayat-ayat tadi sudah saya baca, Mazmur 19, Mazmur 119, ya, Esra, Nehemia 8, Daniel 9, 2 Petrus 1:19. Kemudian yang ketiga. Nah, dalam bahasa Inggris itu King James. Ya, King James. Saya katakan kerajaan Prancis sudah tidak ada lagi. Sejak rajanya berhasil membangun istana paling besar di Eropa, tidak lama kemudian itu Raja Prancis itu dipenggal kepalanya oleh rakyatnya. Ada revolusi Prancis. Prancis sekarang tidak punya raja. Prancis itu sekarang adalah negara republik yang dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Nggak ada lagi raja. Istananya masih ada. Ya, waktu mereka meruntuhkan ya kerajaan Prancis, itu istananya yang paling besar itu menjadi kosong. Semua mebelnya dirampok. Ya, dijarah oleh rakyatnya. Ya, mereka ingin membangun istana. Sedangkan Inggris, kenapa masih bisa eksis? Mereka menghormati apa? Firman Tuhan. Paham ya? Kalau kamu hidup kamu ya menghormati firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Ya. Coba yang berikutnya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita pakai nih, Lai, terjemahan tahun 74. Ya, sekarang sudah diperbaharui lagi. Ya, ini Alkitab ini terjemahan baru. Tapi tetap saja walaupun kita memakai ini, kita selalu harus periksa dengan Alkitab King James. Ya, karena ada bagian-bagian dari Alkitab ini yang tidak diterjemahkan pas. Ya, coba buka, saya tunjukkan satu saja ya. Yesaya 7:14. Terjemahan di sini tidak pas dengan bahasa asli. Kenapa tidak pas? Yesaya 7:14. Ya, coba baca ya. Di mana salahnya? Kasih tahu saya. Terjemahan ini. 3:21. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan atau memberikan kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mana yang salah? Mawar. Tanda, ini tanda loh. Kalau tanda tuh spesifik. Ya, tidak boleh tanda itu umum. Apa? Timothy. Sarjana teologi. Yang mana? Akan, oke. Elvia? Tia? Dita? Ya. Yang mana? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung. Oke, kita lihat ya sekarang. Matius 1. Nanti kamu tahu bahwa terjemahan itu tidak benar. Ayat 23. Ini yang betul ya. Baca. 1, 2, 3.
Matius 1, 2, 3. Sesungguhnya apa? Matius 1 ayat 23. Baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Apa bedanya? Perempuan muda mengandung biasa nggak? Biasa. Kalau anak darah, perawan? Jadi yang betul yang mana? Perawan mengandung atau wanita muda? Kalau dia bilang nenek-nenek mengandung itu tanda lah. Ya kan? Betul nggak? Nenek-nenek akan mengandung, melahirkan. Tapi bukan. Tapi ini perawan muda yang tidak mungkin mengandung. Karena tidak punya suami. Jadi Yesaya 7:14, kalau kamu cek dalam bahasa aslinya, KJV, coba buka KJV. Ya, translationnya salah, bukan perempuan muda. Virgin. Coba ya. Coba ya. Makanya kita bilang ya, kita harus mengacu kepada bahasa asli. Minimal kepada King James Bible. Coba silakan. KJV-nya ya. Yesaya 7:14. Coba baca. Bisa? Sudah ketemu? Kalau udah kita baca sama-sama ya. Yesaya 7 ayat 14. 7. Oke. KJV 1, 2, 3. Oke. Okay. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin. Bukan a young woman, tapi a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Jadi seorang gadis muda, seorang perawan yang bukan melalui benih laki-laki tapi oleh kuasa Roh Kudus. Oke, paham ya? Maka kita bahasa Indonesia kita menggunakan Lai terjemahan tahun 74. Tapi jangan lupa ada bagian tertentu kita harus cek ya, apakah sama dengan asli atau tidak. Nah, kalau bahasa Chinese itu Chinese Union Version. Paham ya? Jadi kita tahu pelayanan itu adalah berdasarkan firman. Coba kita tutup dengan dua ayat halaman 33. Dua ayat penting ya. 119 dari Mazmur paling panjang ayat 18. Setiap kita mau membaca kitab suci, inilah doa kita. Mari kita baca. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kenapa begitu? Ayat 105, firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Ya, jadi firman Tuhan ini bukan hanya inspirasi sempurna, kemudian ya, juga transmisinya sempurna, preservasinya sempurna, kemudian aplikasinya atau iluminasinya juga sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa topik yang penting, tapi topik yang perlu kami pelajari dengan seksama dapat kami selesaikan pada siang hari ini. Tolonglah Bapa supaya kami lebih mengerti firman-Mu dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan pada Engkau. Tolonglah kami ya Bapa untuk terus membaca firman-Mu dan terus melaksanakan dan mewartakan firman-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terakhir kita doa, ada pokok doa apa saja?